Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari bersama-sama yang pertama dan utama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala seraya mengucapkan tahmid hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, dan kita memanjatkan puja dan puji syukur, mengucapkan tahmid hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang banyak yang masih Allah berikan kepada kita. Dan sering selalu saya sampaikan kepada jamaah, nikmat yang harus kita syukuri yang pertama adalah nikmat kehidupan. Karena dengan hidup ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal, terutama perbuatan yang mengandung pahala, yaitu amal-amal yang saleh. Kemudian rasa syukur kita adalah iman dan Islam yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dalam naungan Allah Ta'ala, terlalu dalam keimanan dan ketakwaannya. Dan nikmat sehat, kesempatan yang Allah berikan, kita gunakan untuk memperbanyak dan bersegera melakukan amal-amal saleh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jamaah kajian Kamis malam Jumat FKAM yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas tema besar, yaitu tentang akhir zaman. Dan sejatinya tema akhir zaman adalah tema yang sangat luas, sangat luas. Maka sebelum saya sampaikan, kadang saya harus menanyakan dulu kepada para jamaah, sudah pernah ikut belum kajian saya sebelumnya? Siapa yang baru ketemu dengan saya? Angkat tangan. Siapa yang sudah pernah ketemu saya tapi nggak sering? Sering. Yang udah pernah ketemu di kajian akhir zaman? Ya, baru 2, 3 ya. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi bahwa tentang kajian akhir zaman adalah kajian yang memang luas cakupannya. Kalau ditanya benarkah kita sudah berada di akhir zaman? Sudahkah kita berada di akhir zaman? Maka jawabannya jelas, pasti sudah kita di akhir zaman. Terus apa indikasinya Ustadz? Apa yang menjadikan ciri bahwa kita ini sudah berada di akhir zaman? Bahkan di kajian kita sudah saya sampaikan juga bahwa kita ini tidak hanya berada di akhir zaman, tapi berada di penghujung zaman. Jadi kalau akhir zaman itu skalanya 1 sampai 10, kita ini sudah berada di penghujung akhir zaman. Ya, skalanya 9, mendekati 10. Bahkan ada ilmuwan di dunia ini yang memiliki namanya jam kiamat. Jam kiamat itu mentok sampai jam 00. Dan hari ini menjelang 00, kurang sekian menit
sekian detik. Jadi mereka ilmuwan barat, ilmuwan orang-orang yang jelas ya, mereka bukan muslim, memiliki jam namanya jam kiamat, bahwa bumi dan seisinya, langit dan seisinya, ternyata memang mereka akui akan terjadi bencana besar. Artinya akan ada kemusnahan massal, dan mereka memiliki sebuah perhitungan namanya jam kiamat. Dan jam kiamat ini terus bergerak ke arah jam 00, artinya ya sudah waktunya. Nah, terlepas dari ilmuwan ini, kita sampaikan bahwa benar-benar kita ini sudah di akhir zaman, bahkan sudah di penghujung akhir zaman. Ciri yang menonjol kita ini sudah berada di akhir zaman adalah kita ini menjadi pengikut umat Nabi terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, rasul terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Rasulullah adalah nabi terakhir, maka umat yang mengikutinya disebut juga umat yang terakhir. Karena perjalanan hidup manusia dimulai dari Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, kemudian berlanjut kepada para nabi dan rasul berikutnya. Maka sejarah akan dihitung dari umat siapa. Ada umat Nabi Nuh alaihissalam, ada umat Nabi Daud alaihissalam, ada umat Nabi Musa alaihissalam, ada umat Nabi Isa alaihissalam, ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi dan rasul memiliki umat masing-masing. Dan nabi terakhir Rasulullah, maka umat yang mengikutinya, manusia yang berada di dalam akhir, maka disebut umat akhir zaman. Maka Rasulullah disebut juga nabi akhir zaman. Ini sangat menonjol sekali, membuktikan bahwa generasi ini adalah generasi akhir zaman. Nah, jarak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita sudah lebih dari 1400 tahun, hampir 1,5 milenial. Dan ini waktu yang sangat panjang dari Rasulullah SAW. Dan para ulama mufassir, mereka memiliki satu prediksi besar bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu hampir-hampir mendekati finishnya. Karena memang umat Rasulullah SAW ini ditandai dengan berbagai peristiwa-peristiwa besar yang menunjukkan akhir zaman. Dan kita akan bersama-sama nanti akan belajar banyak tentang akhir zaman. Ini ciri yang menonjol bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Dan ciri yang menonjol kedua, kita ini berada di penghujung akhir zaman, karena semua fase zaman umat Nabi sudah terlewati, tinggal 2 lagi. Karena ada 5 fase perjalanan umat Rasulullah SAW. Jadi gampangannya, Rasulullah ini umatnya punya yang namanya periodisasi. Ada fase, ada zaman. Ada zaman kenabian, ada zaman kerajaan, ada zaman kediktatoran. Nanti ada lagi zaman namanya zaman Imam Mahdi. Dan ini akan dilalui umat-umat terakhir atau umat akhir zaman. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka pesan baginda Nabi SAW kepada kita umat akhir zaman adalah badiru bi'amal, bersegeralah beramal. Saya ulangi, pesan baginda Nabi kepada kita umat akhir zaman adalah badiru bi'amal, bersegeralah beramal. Karena waktu-waktu yang disediakan oleh Allah terlalu singkat.
saya sampaikan bahwa ciri-ciri akhir zaman memang banyak sekali. Ada ratusan ciri akhir zaman. Ada ciri-ciri yang kecil, ada ciri yang sedang, ada ciri yang besar, atau disebut dengan tanda-tanda kiamat. Ada tanda kiamat kecil, ada kiamat sedang, ada kiamat besar. Ada yang sudah lewat, terjadi, dan gak akan berulang. Ada yang sedang terjadi dan terus terjadi hingga kiamat. Ada yang belum terjadi dan pasti terjadi. Saya ulangi, tanda kiamat itu ada yang sudah terjadi, tidak akan berulang lagi. Ada yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Ada yang belum terjadi dan pasti terjadi. Karena sudah disampaikan nubuah Nabi SAW. Tinggal nunggu waktunya saja. Sadar atau tidak sadar jamaah sekalian, kita ini sudah merasakan tanda-tandanya yang menunjukkan bahwa ini memang sudah akhir zaman. Sebagaimana sebagaimana seorang ibu yang hamil besar dan akan melahirkan bayinya. Semua orang sudah paham, dengan lihat secara fisik saja ibu ini hamil. Dan hamilnya nggak tanggung-tanggung, hamil besar. Semua orang pasti sudah memprediksi akan segera melahirkan bayinya. Begitu pula dengan tanda-tanda kiamat, itu bisa dibaca. Kelihatan, oh sebagaimana perut seorang ibu yang membesar. Oh memang sudah dekat waktunya kiamat. Oh memang sudah dekat waktunya kehancuran. Karena memang tandanya sudah kelihatan. Tinggal nunggu kapan terjadinya kiamat. Dan tidak ada satupun yang tahu jamaah sekalian kapan kiamat. Ada kisah yang masyhur, sangat mutawatir, peristiwa di mana Rasulullah SAW sedang berada di majlisnya bersama dengan para sahabatnya. Saat itu Rasulullah menceritakan tentang kiamat dan bolak-balik cerita tentang kiamat. Bolak-balik cerita tentang kiamat. Sampai ada seorang Arab Badui yang sering ikuti majlis itu mungkin merasa bosan atau bagaimana, menyela pembicaraan. Rasulullah sedang nerangin, langsung disela. Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah tidak menghiraukan pertanyaan itu karena dianggap celemongan. Tahu celemongan ya? Wong Rasulullah sedang ngomong, dia celemong, langsung nanya, ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Rasulullah nggak menghiraukan, terus ngomong sampai dia ngomong lagi, ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Lebih tinggi suaranya, sampai meresahkan sahabat yang lain, apalagi sahabat-sahabat yang tawadhu, karena dianggap ini mengganggu. Sampai kemudian yang ketiga dia nanya lagi, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Karena kami sering mendengar panjenengan menyampaikan tentang kiamat. Nah kami ingin tahu kapan terjadinya. Rasulullah SAW kemudian melihat kegelisahan sahabat-sahabat karena tidak suka dengan seseorang yang menyela pembicaraan. Bahkan ada yang sampai ingin menghardik si Arab Badui ini. Tapi para sahabat mafhum dan faham, karena yang berani ngomong semacam ini jelas bukan para sahabat, karena sahabat itu orangnya ya tawadhu sama Rasul. Pasti yang berani ngomong ini ya orang yang mohon maaf ya kurang adab. Ya jelas wong dia Arab Badui, orang pedalaman, celemongan, ceplas-ceplos apa adanya. Lah wong pipis di dalam masjid ya biasa, santai wae kok. Dan itu Arab Badui. Tapi gara-gara pertanyaan dia itu menjadikan seluruh sahabat mengerti tentang kiamat. Dan akhirnya menjadi hadis yang mutawatir karena saking banyaknya yang meriwayatkan. Ya karena celemongannya itu ternyata bermanfaat. Mungkin nek ra ono celemongan ra ono sing ngerti. Nah Rasulullah kemudian menjawab, copot terus tak pasang dewi. Sudah tak pasang sendiri ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban.
Jawabannya ditanya kapan kiamat terjadi. Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban kapan waktunya, tapi Rasulullah malah balik bertanya. Karena ditanya kapan kiamat terjadi, ditanya apa yang sudah kamu persiapkan. Itu jawabannya. Jadi bukan dijawab kapan, jamnya, harinya, tahunnya. Lah, Rasulullah tidak tahu tentang kiamat. Karena pernah ditanya oleh Jibril, Ma'anisa, kapan kiamat? Rasulullah mengatakan, yang bertanya dan yang ditanya ya sama-sama tidak tahu. Jibril yang tidak tahu, Rasulullah juga nggak tahu. Karena memang kiamat itu rahasia Allah Ta'ala, tapi pasti terjadi. Hanya saja diberi bocoran oleh Rasulullah, kiamat terjadinya hari Jumat. Jumat besok. Ini malam Jumat loh. Ini bukan, ini hari Jumat ya. Jumat besok. Jawabannya tidak. Jumat bulan depan, minggu depan wis juga tidak. Jumat bulan depan juga tidak. Jumat tahun depan juga tidak. Karena tanda-tanda kiamat besar belum bermunculan. Yang jelas harinya Jumat loh. Jumat kapan? Tahun berapa? Allahu a'lam. Maka Rasulullah ditanya kapan kiamat terjadi ya Rasulullah. Rasulullah balik bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan? Arab Badui ini dia menjawab dengan sangat cerdas. Dan ini jawaban yang menjadikan para sahabat kemudian ini menjadi hadis yang mutawatir. Orang Arab ini menjawab, ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan apa-apa. Aku hanya memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pokoknya aku duwe cinta saja sama Kanjeng Nabi dan Allah Ta'ala. Cukup itu yang aku persiapkan. Maka kata Rasulullah, maka itu sudah mencukupimu. Artinya cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya, bagi Rasulullah itu sudah mencukupi baginya. Artinya dia sudah memiliki persiapan keimanan yang totalitas hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu cukup. Dan sesungguhnya jawaban dari Arab Badui itulah yang harus selalu dimiliki oleh generasi demi generasi. Seperti kita sekarang. Maka dalam menghadapi akhir zaman dengan peristiwa-peristiwanya, dengan segala fitnah-fitnahnya, bahkan nanti tanda-tanda kiamat besarnya, persiapan yang harus dimiliki adalah kekuatan iman. Karena orang yang akan selamat di akhir zaman adalah mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Saat nanti Dajjal datang, banyak sekali manusia yang murtad dari agama Allah. Yang kafir mah nggak perlu murtad, memang sudah kafir. Tapi yang muslim banyak yang keluar dari Islam, mereka mengikuti Dajjal. Nah, siapa yang selamat dari Dajjal? Mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya sekedar muslim, tapi dia juga mukmin. Karena tingkatannya itu setelah muslim, mukmin, setelah mukmin, muhsin. Setelah Islam, iman. Setelah iman, ihsan. Bisa difahami? Maka nanti banyak orang-orang yang Islam, Muslim, keluar dari Islamnya, mengikuti Dajjal. Kecuali mereka yang beriman. Kalau beriman sudah pasti Muslim. Jelas? Paham? Orang yang Muslim belum tentu mukmin. Karena ada banyak di luar sana mengaku muslim, sholat tidak, puasa tidak, hanya sekedar identitas saja. Banyak di luar sana yang mengaku muslim tapi masih melakukan kesyirikan. Dan ini fatal. Tapi bagi orang yang beriman, lah beda. Mukmin adalah orang yang muslim dan dia mengerti tentang Allah, mengerti tentang Rasulnya, mengerti tentang Islam agamanya dan lain sebagainya. Apalagi ditambah dengan amal-amal soleh yang dikerjakan, naik tingkatnya menjadi muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman inilah yang akan selamat di akhir zaman. Sebagaimana Arab Badui, dia mencukupkan dirinya memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Dan perlu diketahui konsekuensi dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, sudah pasti dia mencintai apapun yang dibawa oleh Rasulullah. Namanya orang jatuh cinta itu gimana sih? Ya jelas pasti dia akan selalu tertambat hatinya dengan yang dicintainya, akan selalu menirunya, meneladaninya, mengikutinya, mengidolakannya, dan lain sebagainya. Itulah arti cinta. Maka kalau kita sudah cinta sebagaimana cintanya Arab Badui ini, wah, Masya Allah, syariat akan dikerjakannya, amal ibadah akan dilakukannya, kemudian selalu mencari ilmu untuk menambah perubahan dirinya lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktunya, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah keimanan yang dibutuhkan di akhir zaman, karena ini yang akan selamat. Karena fitnah-fitnah akhir zaman sangatlah banyak, bahkan menggelincirkan orang sejengkal demi sejengkal. Bahkan belum datang yang namanya Dajjal, manusia sudah banyak yang tergelincir. Mereka tidak mau mengikuti Allah, tidak mau mengikuti Rasulullah. Mereka mengikuti hawa nafsunya, mereka mengikuti syaitan yang telah menipu dirinya. Mereka selalu mengikuti kesenangan dunia, lupa dengan akhiratnya. Dan ini fenomena akhir zaman. Banyak orang yang mengejar takhta, banyak orang yang mengejar harta, bahkan banyak orang yang mengejar Renata, katanya begitu. Ya wanita lah. Ini kenyataan hari ini. Banyak orang yang lalai akhiratnya karena sibuk dengan dunianya. Akhirnya dunianya hilang, akhiratnya tambah hilang. Nauzubillah. Maka beruntunglah mereka yang mengejar akhirat, karena insya Allah dunia juga dapat. Saya ulangi, siapa yang mengejar akhirat, dunia akan juga dapat. Karena kita besok semua pasti mati, semua pasti binasa, semua pasti hancur, rusak pada waktunya, dan perjalanan berlanjut ke alam berikutnya. Makanya di kajian akhir zaman kita biasa mengupas perjalanan kehidupan manusia dari alam azali di mana kita belum ada, kemudian di alam ruh di mana kita diciptakan, kemudian di alam rahim di mana kita disatukan dengan jasad tanah kita, kemudian ke alam dunia saat ini di mana kita diuji, kemudian nanti kita akan masuk ke alam barzah di mana di alam itu mencicipi nikmatnya surga atau siksanya neraka. Belum lagi nanti dibangkitkan di padang mahsyar selama 50.000 tahun di peristiwa kiamat, sampai akhirnya final semuanya ke neraka atau ke surga. Inilah rangkaian perjalanan kehidupan manusia, dan ini dikupas di pelajaran akhir zaman. Ada lagi pelajaran yang disampaikan tentang tanda-tanda kiamat besar yang pasti terjadi. Bisa jadi kita menangi. Menangi itu berarti ngalami. Bisa jadi kita udah mati, belum sempat ngalami, tapi anak kita yang ngalami. Bisa jadi bukan anak kita, ya cucu kita yang mengalami. Bisa jadi bukan cucu kita, mungkin cicit kita yang mengalami, dan seterusnya. Karena tanda kiamat besar pasti terjadi. Dan celakanya, karena ini memang akhir zaman, tidak banyak orang yang tahu tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, terutama tanda-tanda kiamat besar, padahal pasti terjadi. Lebih enak mana kita beramal sudah ngerti apa yang akan terjadi, dengan beramal tidak mengerti apa yang terjadi? Pilih A atau B? Pilih A. Kenapa? Lebih prepare, lebih persiapan. Contoh, jika dikasih tahu sama BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, besok pagi Semarang diguyur hujan deras ditambah petir, BMKG ngomong, disampaikan lewat radio, televisi, WhatsApp, semua kita membaca peringatan dari BMKG bahwa besok Semarang terjadi hujan deras diiringi dengan petir.
Kira-kira besok mereka yang bekerja, mereka yang melakukan aktivitas, apa yang akan mereka lakukan? Apakah ada persiapan malamnya? Jelas pasti mereka sudah siap-siap bawa jas hujan karena besok mau hujan deras. Keluar besok harus siap pakai payung, atau nggak usah sama sekali keluar, wong hujan deras kok. Rasane pasar sik, rasane nggone lian-liane sik wis ning omah wae wong udan deres. BMKG dipercaya. Kenapa? Karena dia punya ilmu untuk menyampaikan informasi tersebut. Dan manusia maunya untuk persiapan. Di dunia ini ada satu negara yang BMKG-nya selalu tepat, yaitu Jepang. Dan Jepang itu perubahan cuacanya itu bukan lagi bulan ke bulan, tiap hari perubahannya cepat. Ada fenomena teman kita di Jepang menyampaikan nanti jam 10 terjadi hujan deras, nanti jam 11 terjadi panas terik. Wis ngono kuwi. Akhirnya apa? Bener-bener mereka persiapan, ya nggo payung, jam 10 udan tenan. Jam 11 ya panas tenan. Jadi tepat, diakui negara Jepang ini BMKG-nya sangat brilian lah. Dan ternyata warga Jepang kira ono sing ngeyel. Lah ngapusi. Apa meneh ngomongnya udan ketek. Baru udan kok panas ini. Enggak, mereka lah luar biasa. Itu warga Jepang begitu. Artinya mereka aja persiapannya luar biasa, diberitahu besok akan terjadi hujan. Maka mereka orang-orang yang persiapan pasti dia aman. Coba kalau mereka tidak percaya dengan BMKG, ya sudah, berangkat kehujanan, basah kuyup, masuk kantor ditolak karena basah kuyup. Atau mau kemana susah karena dia tidak melakukan persiapan. Sama dengan tanda-tanda kiamat besar ini difahami, dimengerti, dipelajari untuk kita melakukan persiapan. Kalau bukan kita nanti yang alami, siapa? Anak kita. Kalau bukan anak kita, siapa? Ya cucu kita. Lah celakanya tadi apa? Tidak banyak orang yang tahu kalau nanti akan terjadi kiamat. Mau banyak sih nggak percaya, lah kiamat rak bakal ono. Ngapusi, itu dongengannya para ustad. Ngeri toh, dongengannya para nabi. Wah, luar biasa. Ada lagi yang percaya kiamat tapi nggak percaya dengan tanda-tanda kiamatnya. Contoh, sesuk dajjal metu lho. Lah dajjal ki apa? Ora ono dajjal ki, hanya dongengan, ngapusi. Apalagi disampaikan nanti akan ada binatang raksasa yang bisa bicara, tambah ngapusi meneh. Mosok ana kewan kok iso ngomong, ngapusi. Ngomong dajjal aja udah dianggap bohong, apalagi ngomong tentang binatang yang bisa bicara, tambah ngapusi meneh. Karena fenomena akhir zaman itu, tanda-tanda kiamat besarnya itu memang sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak umum, sesuatu yang memang luar biasa dampaknya. Dan ini kalau tidak disampaikan, nggak dijelaskan, nggak dipelajari, kita nggak ada persiapan. Banyak orang-orang yang belajar akhir zaman, akhirnya mereka memiliki semangat ibadahnya luar biasa, bekerja luar biasa, berkeluarga luar biasa, beribadah luar biasa, karena ngerti ini sudah akhir zaman. Saya kasih bocoran Bapak Ibu sekalian supaya termotivasi bahwa siapa yang beramal di akhir zaman, apalagi kita di penghujung zaman, di mana terjadi banyak fitnah, maka setiap mereka yang beramal pahalanya senilai dengan pahala 50 sahabat Rasul. Kita berada di penghujung zaman di mana banyak fitnah terjadi di dalamnya. Maka barang siapa saat sedang terjadi banyak fitnah, orang kok beramal, maka pahalanya senilai dengan pahala 50 sahabat saat mengerjakannya. Masya Allah. Kayak begini, era fitnah di mana kondisi kaum muslimin carut marut, dibantai, dibunuh setiap hari di mana-mana. Ini zaman fitnah. Lah kok kita ini bertahan dengan keimanan, kok mau ngaji, kok mau sholat sunnah, kok mau puasa sunnah, kok mau tilawah Quran dan lain sebagainya. Pahala yang dijanjikan sebagaimana pahalanya 50 sahabat mengerjakannya. Kenapa? Karena sulitnya di zaman itu untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut. Saking beratnya fitnah yang ada.
Artinya orang yang melakukan amal soleh sedikit dibandingkan dengan orang yang melakukan amal maksiat. Sedikit sekali. Artinya banyak orang di luar sana yang mereka banyak yang melakukan dosa-dosa besar. Belum lagi dosa-dosa yang kecil. Belum lagi malas untuk melakukan amal-amal soleh. Saya banyak mengurusi pasien, ya ruqyah. Dan hampir pasien-pasien yang saya ruqyah, ya rata-rata mereka nggak ibadah. Kemarin ada pasien yang mengatakan, maaf Pak Ustadz, saya sudah nggak pernah sholat. Omong dulu, belum tak tanya, wes ngomong dulu. Ya wajar kena gangguan jin, wong dia nggak punya benteng yang kokoh. Kemarin juga ada ibu-ibu saya ruqyah, belum saya ngomong udah ngomong duluan, wes pengakuan dulu lah. Mohon maaf Pak Ustadz, selama ini saya sholatnya bolong-bolong, burung ditakoi wes ngomong. Ya memang rata-rata umumnya begitu sekarang. Orang malas untuk ibadah. Sampai ada ungkapan sholat jengkang-jengking ya ora sugih. Lho, dikirane sholat iso itu duit akeh. Bukan, sholat bukan untuk mencari uang. Tapi sholat ini akan melapangkan rizki yang luar biasa. Ada lagi orang yang menyampaikan cari yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ini ungkapan yang juga masalah. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Inilah fenomena akhir zaman, di mana orang-orang sudah banyak melakukan kemaksiatan hingga akhirnya datanglah bertubi-tubi bala, musibah, wabah, bencana. Saya ulangi, banyak datang bala, wabah, musibah, bencana. Ya gara-gara kemaksiatan yang dilakukan umat manusia. Dan hari ini puncaknya. Zaman inilah puncaknya. Hingga nanti Allah akan datangkan tanda-tanda kiamat besarnya. Yang biasa kita sampaikan ada tanda-tanda kiamat besar, ada duhan. Ada apa lagi? Munculnya Imam Mahdi. Apa lagi? Keluarnya Dajjal. Apa lagi? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ayo mereview lagi jamaah yang biasa ngaji. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian apa? Kemudian terbitlah matahari dari barat. Kemudian keluar binatang raksasa, dabatul ard, yang bisa bicara. Kemudian keluar angin lembut yang mencabut semua nyawa orang yang beriman di mana saja mereka berada. Kemudian setelah habis orang-orang yang muslim, yang mukmin, maka tinggal orang kafir di atas muka bumi. Maka Allah turunkan tanda kiamat berikutnya, yaitu ditenggelamkannya semua daratan di muka bumi. Semua daratan tenggelam. Amerika tenggelam, Eropa tenggelam, Asia tenggelam, Australia tenggelam, Timur Tengah Jazirah Arab tenggelam, kecuali dua negeri saja yang masih aman, yaitu negeri Syam dan negeri Yaman. Dua negeri ini akan terus ada hingga ditiup sangkakala. Negeri Syam itu ya Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Ditambah lagi negeri Yaman. Dua negeri ini akan ada hingga hari kiamat. Sampai kemudian tanda terakhir ditampakkan oleh Allah, keluar api raksasa dari negeri Yaman yang menggiring manusia ke negeri Syam. Seluruh manusia cek mati. Cek. Seluruh manusia yang sudah berkumpul di negeri Syam, kemudian mereka mendengar semua pekikan yang namanya sangkakala. Udah terjadilah kiamat kubro, kehancuran seluruh alam semesta. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman dan pasti terjadi. Kalau tidak kita yang menangi di antara peristiwa tadi, bisa jadi anak kita. Misalkan nanti munculnya Imam Mahdi diiringi langsung dengan keluarnya Dajjal dan turun Nabi Isa. Tiga paket ini, satu paket ini yang terdiri dari keluarnya, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa. Ini satu paket, ditambah lagi paket bonus yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Itu menjadikan huru-hara akhir zaman semakin luar biasa. Orang yang hidup di masa ini
akan meminta kepada Allah untuk cepat mati daripada mereka hidup. Mereka lebih senang mati duluan daripada bertahan dalam kehidupan. Hari ini kita pengennya hidup terus, betul? Ora gelem mati. Pemene ana soto, wah enak banget toh. Iya. Wah, pemene masih menikmati kehidupan. Karena ada yang bisa dimakan dan ada yang bisa diminum. Wallahi demi Allah, saat nanti muncul fase ini, di mana paket ini keluar, tidak ada lagi yang bisa dimakan, nggak ada lagi yang bisa diminum. Kelaparan di mana-mana, kematian di mana-mana. Bahkan ada orang yang lewat kuburan dan baru tanahnya masih segar. Orang baru mati, baru dikubur. Orang itu lewat di sebelah kuburan itu sambil mengatakan, enak kamu ya udah mati duluan. Dia mengatakan, enak kamu sudah mati duluan, sedangkan aku belum. Kenapa? Karena dia juga ingin mati seperti itu. Kenapa? Udah nggak merasakan lagi kesusahan di fitnah akhir zaman itu. Sampai pengen mati. Saking nggak kuatnya di saat itu nanti. Tidak seperti sekarang, masih enak semua. Besok nggak ada listrik, nggak ada teknologi, gelap gulita, pet mati rano popo. Kemarin aja Kedung Mundu tempat saya mati listriknya dari mulai jam 7 sampai jam 11 malam. Itu wis bingung nggak karu-karuan. Sing bingung yang sing dolanan HP, urung sempat ngecas, bingung ra karu-karuan. Pemene duwe anak cilik cek bayi nangis terus. Ono sing loro ning omah, aduh, waktunya habis. Barakallahu lakum. Ya, kita jumpa lagi di lain waktu insyaallah serial akhir zaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.